Fatan R. Afandi. Silakan Bang Fatan. Fatan R. Afandi. Ya, sebentar. Oke, saya bantu untuk menyalakan kamera dari sini. Nah, gitu dong Bang Fatan. Bang Fatan, saya tanya dulu Bang, abang ini Muslim Bang? Saya Muslim, Bang Edis. Muslim. Silakan Bang, Ya. apa gerangan Bang abang naik kemari? Silakan. Intinya pengen mengetahui lebih dalam Kristen lah gitu. Abang Bang pengen belajar tentang kekristenan. Ya, pengen tahu Ada aja. syaratnya Bang. Ada syaratnya Bang. Syaratnya begini Bang. Kalau abang pengen belajar kekristenan, abang itu harus tahu dulu posisi abang itu ada di jalan yang benar atau yang sesat. Karena kalau Anda merasa bahwa Anda berada di jalan yang benar, nanti Anda belajar Kristennya itu agak sulit. Begitu loh. Sulit ya. Iya, karena Anda sudah merasa bahwa Anda berada di jalan yang benar. Begitu loh. Jadi begini Bang Edis. Nah kan. Ya, katanya kalau mengikuti agama Kristen dosa kita udah ada yang menebus ya. Baik. Menjadi Kristen itu Bang artinya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seseorang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus itu maka dosa dan pelanggarannya ditutupi. Siapa yang menutupi? Yang menutupi adalah Yesus. Kenapa Yesus bisa menutupi? Karena dia yang sempurna Bang. Karena yang sempurna itu menutupi sesuatu yang tidak sempurna. Setuju? Ya, setuju. Nah, itulah makanya kalau kita jadi Kristen, besok ketika berdiri di pengadilan akhirat, saya pakai gunakan bahasa Islam ya. Seandainya kita nanti berdiri di penghakiman akhirat, maka Yesus menjadi pembela kami. Jadi yang dilihat bukan kami. Karena kalau kami yang dilihat, maka kami berdosa. Kami bercacat celah. Tetapi yang berdiri di hadapan kami adalah Sang Juru Selamat, Yesus Sang Kebenaran. Makanya kami tidak dihakimi lagi. Oleh karena kami telah dibenarkan oleh Juru Selamat kami. Begitu Bang. Ya, walaupun kita setelah mengikuti Yesus kita berdosa terus, tetap kita. Baik, saya jawab. Pertanyaan bagus. Nah, inilah Bang yang Anda tidak pahami dari ajaran Kristen. Karena kalau menurut logika Anda, dosa kan sudah ditebus. Hajar terus, hantam terus, bikin dosa. Bukan gitu Bang. Betul sekali. Karena kan bukan begitu, begini. Makanya Bang, kalau dalam kekristenan itu, barang siapa yang sudah menjadi miliknya Yesus, maka dia itu melakukan kehendak Tuhan Yesus. Jangan melakukan kehendaknya Muhammad Bang. Nah kalau melakukan kehendaknya Muhammad, ya nanti kita bikin dosa terus. Contohnya, abang menjadi Muslim, mengikuti kehendak Muhammad, pasti bikin dosa terus. Kalau nggak bikin dosa malah dimusnahin abang sama Allah. Nah sekarang Bang, kalau abang jadi Muslim, ini abang menjadi seorang Islam. Ya. Apakah abang ada juru selamat begitu? Atau suruh menyelamatkan diri sendiri? Ada. Siapa juru selamatnya? Ya diri sendiri. Nah, berarti di dalam agama Islam Anda disuruh menyelamatkan diri sendiri, betul? Betul sekali, sekali diri sendiri. Masalahnya, oke, sebentar, saya tanya dulu Bang. Abang bisa hidup tanpa dosa? Oh, nggak bisa. Nah, berarti berdosa kan? Betul sekali. Nah, kalau berdosa berarti Anda harus dihukum, betul? Betul sekali Bang Edi. Nah, iya makanya setiap Muslim itu memang wajib mendatangi neraka. Nah, masalahnya begini Bang, kenapa Anda itu tidak menggunakan nalar berpikir Anda? Kalau Anda jadi Islam, suruh berusaha sendiri dan tidak mampu, tidak lolos, melakukan kesalahan, dibakar lagi, wajib mendatangi neraka. Makanya Bang, jadi Kristen supaya ada juru selamatnya. Karena kita tahu kita tidak akan mungkin bisa lolos, kita tidak akan mungkin bisa hidup tidak bercacat celah, mustahil. Tetapi
ada Yesus di situ sebagai penyelamat kita, gitu Bang. Ya intinya kan begini Bang Edis, Hmm. penyelamat kita kan sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, tinggal mengikuti, kan begitu Bang Edis. Siapa penyelamat Anda? Yaitu dari Nabi Muhammad, dari Al-Quran, dan istilahnya kan kita kalau berdosa bertobat nanti kan bertobat dengan sesungguhnya diampuni juga dosanya Bang Edis. Bang, kalau di dalam agama Islam Bang, Muhammad itu tidak sanggup menyelamatkan Bang. Bahkan untuk menyelamatkan anaknya sendiri Fatimah saja dia tidak berkuasa. Muhammad sendiri yang bilang dia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Bisanya mensyafaati kalau Nabi Muhammad. Syafaatul A'dham, syafaat yang gede Bang Edis. Jadi Bang. nanti di akhirat dipisah. Oke. Mana yang dikasih syafaat, mana yang nggak dikasih syafaat, begitu Bang Edis. Oke, sekarang kalau kita tanya Muhammad sendiri gimana? Karena beda Bang, pengakuan Anda dengan pengakuan Muhammad itu beda. Masalahnya Islam itu kan bukan pengakuanmu, betul? Maksudnya? Apakah Islam itu adalah pengakuanmu atau apa yang kata Muhammad? Ya, pengakuan saya. Susah ini kan. Bang, agama Islam adalah apa yang keluar, apa yang diajarkan Muhammad. Setuju atau tidak? Setuju. Agama Islam bukan apa yang keluar dari atau apa yang diajarkan oleh Farhan. Setuju? Betul. Nah, yang barusan Anda katakan Muhammad memberi syafaat. Sementara yang Muhammad katakan dia tidak berkuasa menolong siapapun. Ini bagaimana ini? Ya menurut kepercayaan saya itu Nabi Muhammad bisa mensyafaati umatnya nanti di akhirat. Iya, itu kan kepercayaan Anda. Islam kan bukan kepercayaan Anda. Islam kan apa kata Muhammad, dan Muhammad sudah berkata ia tidak berkuasa menyelamatkan. Jadi bahasanya kita itu ya ati Allah wa ati Rasul, taat sama Allah, taat sama Rasul. Udah itu aja kuncinya Bang Edis. Iya, betul. Masalahnya ketika Anda mentaati Muhammad, sering sekali ajaran Muhammad malah bertentangan dengan ajaran Allah. Oh enggak, karena kan udah ada dari Qur'annya Bang Edis. Oke, menurut Al-Quran boleh nggak berdusta? Menurut Al-Quran nggak boleh. Menurut Muhammad boleh nggak berdusta? Kalau itu saya belum memperdalam seperti itu. Bang, kalau Anda ikutin Muhammad, Bang, Muhammad, apalagi Muhammad yang digambarkan oleh hadis, yang digambarkan oleh para ulama, seringkali ajarannya itu bertentangan dengan Al-Quran. Begitu. Al-Quran suruh jangan berbohong, katakanlah kebenaran. Muhammad berkata boleh bohong, misalnya suami bohongin istri boleh. Ya kan? Muhammad berkata misalnya di dalam Al-Quran, janganlah kamu memakan darah. Betul tidak dalam Al-Quran dilarang makan darah? Betul sekali Bang Edis. Muhammad malah darahnya diminum sama pengikutnya. Ketika darahnya diminum sama pengikutnya, Muhammad berkata, engkau tidak akan disentuh api neraka. Jadi begini, Bang Makanya Edis. saya bilang Bang Muhammad di sini mengajari kalian untuk musyrik. Kalian tidak mentaati Al-Quran, malah mentaati Muhammad. Itulah tandanya bahwa kalian telah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan yang lebih daripada Allah. Jadi sebenarnya itu ajaran-ajaran yang sesudah Nabi Muhammad, karena kan Islam juga terbagi beberapa golongan gitu Bang Edis. Oke, berarti Anda setuju bahwa Abang setuju? Ada dulu Mirza Ghulam Ahmad segala macam, karena kan agama nanti terbagi 73 golongan Bang Edis. Yang benar cuma satu, kan begitu. Oke, berarti Anda Kristen setuju? juga sama kan. Ada Kristen Katolik, Protestan, dan macam-macam dah gitu kan, banyak juga ajarannya kan beda-beda.
Begitu Bang Begini, Edis. ada bedanya Bang, begini. Masalahnya Bang, kalau kami Kristen ya Bang ya, rujukannya itu Ya, satu Bang, Alkitab. betul Jadi kami sekali. tidak punya rujukan yang lain Bang. Kalau di luar itu berarti dia memiliki satu otoritas lain selain daripada firman Tuhan. Nah, sedangkan dalam agama Islam itu Bang, orang Islam itu tidak akan puas dengan Al-Qur'annya. Orang Islam itu di mana-mana tidak ada yang mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Makanya mereka pakai kitab-kitab lain. Kitab fikih, kitab hadis, kitab kuning, kitab A, kitab B, kitab C. Makanya orang Islam kitab sucinya banyak. Bahkan Al-Qur'an itu tidak dipakai lagi. Yang dipakai itu malah kitab hadis dan kitab kuning. Justru Al-Quran itu yang paling agung Bang Edis. Bang, Kayak coba. kitab kuning, kitab ini segala macam itu penerangan dari Al-Quran itu sendiri, karena di dalam Al-Quran itu banyak bahasa-bahasa Bukan yang penerangan, harus banyak digali. Bukan Begitu, penerangan Bang, pelintiran. Penerangan. Bang, di dalam Quran mana yang mengatakan bahwa yang menerangkan Al-Quran itu adalah kitab-kitab sesudah Al-Quran? Maksudnya? Tadi kan Anda mengatakan kitab kuning, kitab hadis itu Ya. adalah kitab yang menerangkan Al-Quran. Betul sekali. Karena kan begini, kayak sholat aja kalau di dalam Al-Quran kan nggak ada tuh tata cara sholat. Ada hadis, ada ini. Berarti Al-Quran ada tidak lengkap kan? Bukan tidak lengkap. Nah, kan. Ini makanya saya bilang. Begini Bang Edis. Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak menjelaskan tata cara sholat, yang menjelaskan hadis. Berarti kitab yang lebih bagus, lebih sempurna itu hadis. Bukan masalah begitu, karena Al-Quran itu banyak bahasa-bahasa majazi yang harus dipikir-pikir lagi, kan begitu Bang Ya, Edis. itu kan asumsi dan Dengan fitnahmu Bang. Kenapa sih? Dengan Makanya keimanan. teman-teman orang Islam ini kerjanya, kalian ini terus-menerus memfitnah Al-Quran. Al-Quran Oh, itu tidak. kitab tidak lengkap. Al-Quran itu kitab yang Al-Quran itu kitab yang nggak sempurna. Kitab yang paling sempurna dan faktanya itu nyata adanya Bang Nah, kalau Edis. sempurna kenapa Anda tidak gunakan itu? Ya kan digunakan setiap hari juga dibaca. Ya udah, coba gunakan Al-Quran untuk menjelaskan gerakan sholat. Ya kan itu ada. Al-Quran itu kan ada Quran, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu Al-Quran yang enggak Bang, tercatat. Bang, Tetap itu sebentar dari ya. Allah. Ini Kan begitu. sebentar nih. Ini Edis. Al-Quran. Ya, Ini hadis. ya. Di antara dua kitab ini, mana yang sempurna? Ya Al-Quran lah. Al-Quran. Bisa nggak Anda jelaskan tata cara sholat menurut Al-Quran? Ya kan adanya di hadis qudsi. Karena global. Jadi teman-teman, ngomong sama mereka ini, kita harus pakai bahasa yang mabuk teman-teman. Harus oleng dulu kita. Bukan Mana kitab yang sempurna? Ini. Coba jelaskan menurut ini kitab yang sempurna ini catat syarat-syarat. Ah, ini buang dulu ini, pakai yang ini. sulit. dan kenyataan yang bakal terjadi sebelum dan sesudahnya. Oke lah Bang ya, saya cuman Gitu. tadi makanya saya bilang Bang. Tadi Anda sudah bertanya kepada kekristenan ya, kalau kekristenan itu ada juru selamat, sementara di antara kalian suruh menyelamatkan diri sendiri ya Bang ya. Dan kalian Betul tidak sekali. sanggup untuk melakukan kebenaran tersebut dan Anda sudah mengakui bahwa orang Islam wajib masuk neraka dulu. Setuju? Tergantung orang Islamnya lah. Ada orang Islam yang nggak berdosa? Ada. Ada Cuman orang kan Islam dosa ada itu yang kan tidak bisa- berdosa. Dosa itu bisa dihapus. Ya. Ya di bawah dulu Bang. Kalau ngarang sama anak-anak pengajian sana Bang. Ayo silakan ya, silakan.